Halo semuanya, apa kabar? Video ini membahas tentang sesuatu yang menarik tentang kisah Kabil dan Habel, atau juga banyak orang mengenalnya sebagai kisah Kain dan Habel ya. Ini kisah ini sebetulnya keduanya ada di dalam Alkitab dan Al-Quran juga dengan versinya masing-masing. Tetapi apa yang akan kita bahas di dalam video ini adalah kita akan membandingkan beberapa informasi yang diceritakan di dalam Al-Quran dan juga paralelisasinya lah atau informasi juga yang terkait dengan hal ini di beberapa literatur-literatur Yahudi yang mana sebetulnya kisah Kabil dan Habel ini sepertinya ini uh, meniru kisah dongeng atau kisah yang tertulis di dalam tulisan-tulisan orang-orang Yahudi, misalnya di dalam Targum Midrash dan beberapa targum yang lain nanti. Nah, itu yang akan kita lihat. Kita akan lihat nanti bersama-sama di dalam video ini. Dan ini sekaligus untuk mengingatkan para muslim ya, yang selalu mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Muhammad, wahyu yang diterimanya dari Jibril, ya, yang seharusnya informasi-informasi ini sebuah kebenaran dong, ya kan? Seharusnya semua informasi ini harusnya menjadi kebenaran, tetapi ternyata di kemudian hari seperti yang kita temukan hari ini, ternyata semua kisah-kisah ini hanyalah dongeng belaka, dan kita mengatakan dongeng karena itu ternyata memang ilmu pengetahuan mengatakan demikian setelah mereka melakukan penelusuran literatur-literatur. Nah, mengapa hal ini terjadi ya, dan seperti apa kisah ini? Kalau ini kita lihat nanti antara literatur Islam, baik itu di dalam Al-Quran dan tafsir, dan juga hubungannya dengan tulisan-tulisan rabi-rabi Yahudi, itulah yang akan kita bicarakan di dalam video ini. Ya, sebetulnya saya terinspirasi juga ya dengan apa yang dilakukan oleh Yahya Wallon ya beberapa waktu yang lalu ketika dia bersama dengan Egy Sujana ya, terus-terusan dia mengatakan bahwa Alkitab itu telah dipalsukan karena yang ada itu cuma terjemahan. Ya, terus dia mengatakan bahwa Yesus itu penyaliban Yesus itu diserupakan dan macam-macam lah. Padahal dia kan barusan dipenjara gara-gara itu kan. Tapi ya namanya juga Yahya Wallon kan gitu ya. Bilang apa kita? Mungkin otaknya udah terbentur kan waktu dia dalam penjara sehingga tidak sembuh-sembuh juga. Nah, tetapi di luar daripada itu, mari kita lihat sebetulnya ya, apakah memang benar seperti klaimnya para muslim yang selalu mengatakan bahwa ini wahyu dari Allah SWT? Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Nah, tetapi ketika kita telusuri, waduh, kenapa ini mirip-mirip dengan kisah dongeng yang ada di dalam tulisan orang Yahudi, gitu ya. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu, kita akan melihat nanti, saya akan tunjukkan dulu ya, kisah Kain dan Habel ini di dalam Alkitab itu ada di dalam Kejadian pasal 4. Ya, ini saya akan tunjukkan dulu ya, supaya kita tahu kisahnya. Karena kisah Kejadian ini kan ditulis oleh Musa ya. Dan ini adalah sumber tertua, ya. Idenya itu dari Kejadian pasal 4 mulai dari ayat 1 sampai 16 ya. Nah, sebetulnya kalau kita baca ini sebentar. Oke, saya tunjukkan dulu ayat ya, kisahnya itu di dalam Kejadian pasal 4. Mudah-mudahan ini kelihatan sama Bapak Ibu. Ya, ini dia. Saya perbesar ya. Oke, nah Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, mari kita baca dulu sama-sama. Dikatakan di sini Kain dan Habel. Ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel dan adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani.
Nah, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni ternak lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri? Tidak akan berseri jika engkau berbuat baik. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita ke ladang, pergi ke ladang." Ketika mereka ada di ladang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Abel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuanglah jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Tetapi engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu. Ada beberapa poin yang kita lihat di sini ya. Yang kita lihat di sini pertama bahwa di dalam kisah Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini tidak disebutkan alasan kenapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Oke. Yang kedua, tidak disebutkan juga misalnya apakah ada hubungannya misalnya dengan Kain dan Habel ini, misalnya pernikahannya dengan perempuan yang lain atau bagaimana. Tidak ada ya, hal-hal seperti itu tidak dijelaskan ya. Nah, tetapi di dalam tulisan-tulisan para Yahudi ya di kemudian hari, karena kekosongan alasan ini, karena kalau kita lihat di dalam ayat ini ya, di dalam mulai dari ayat 4 ya, mulai dari ayat 4 ini sampai ayat 5 nih. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat sebetulnya bahwa kita tidak melihat dengan jelas apa alasan Tuhan menolak persembahan yang disampaikan oleh Kain, tetapi menerima persembahan yang dipersembahkan oleh Habel. Memang ada penjelasan ya melalui tafsir mengatakan bahwa yaitu karena Habel mempersembahkan persembahannya dengan iman, tetapi secara letterlek di dalam teks ini tidak ada ya. Memang ada penafsiran dikatakan bahwa Habel yang mempersembahkan dengan iman, yang kemudian bahwa Habel itu mempersembahkan persembahan dari korban sembelihan ya. Makanya itu yang diinginkan Tuhan, karena sebetulnya itu mengingatkan atau memberi ada beberapa tafsiran yang saya baca bahkan mengatakan bahwa itu sebetulnya itu artinya Habel memahami tentang persembahan yang dilakukan melalui korban sembelihan ya. Yang kedua, ada juga tafsir yang mengatakan bahwa Habel mempersembahkan itu karena bersyukur atas pengampunan dosa, atau juga ada beberapa tafsir yang mengatakan bahwa Habel mempersembahkan persembahan itu karena permohonan ampun ya. Nah, tetapi Kain katanya Kain itu mempersembahkan persembahannya itu hanya karena bersyukur saja. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa Tuhanlah kan ini kan inisiatif mereka ya, karena mereka mempersembahkan korban mereka itu bukan karena suruhan Tuhan. Itu yang kita bisa lihat di dalam teks ini. Itu bukan karena suruhan Tuhan ya. Tetapi itu inisiatif mereka. Tetapi ini perhatikan baik-baik bahwa Tuhan hanya menerima
Ya, kita tidak bisa bilang menerima lah. Sebetulnya Tuhan senang dengan persembahan yang dipersembahkan oleh Habel, ya. Nah, tetapi kekosongan alasan inilah kenapa para rabi-rabi Yahudi memberikan penjelasan-penjelasan. Ya. Salah satunya misalnya kalau kita baca di dalam Targum, ya, nanti kita akan lihat misalnya di dalam Midras ini ya, Midras ya. Ini Midras Beresit misalnya ya. Nah, di dalam Midras Beresit misalnya kalau kita lihat di ayat 7, ini ya, saya tunjukkan ke kita. Sebentar. Yang ketujuh. Mana dia? Sebentar ya. Saya cek dulu. Tadi sudah saya cari. Sebentar. Oke, 7. Ya, ini dia ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Midras Beresi Rabah ya, yang pasal 22. Nah, mereka mencoba untuk menjelaskan ini, misalnya kalau kita lihat di ayat 7 ini ya, dikatakan di sini ya. And Cain spoke to Abel his brother, and it came to pass when they were in the field. What were they arguing about? They said, "Come, let's divide the world, and we'll take the land and one." Jadi mereka mencoba untuk memberikan penjelasan. Nah, ada yang menarik di sini di dalam penjelasan mereka itu ya. Ya, dikatakan bahwa orang-orang rabi-rabi ini memberikan penjelasan yang sebetulnya kita tidak bisa temukan di dalam teks. Misalnya ya, dikatakan di sini misalnya Rabi Yosua of Sachim mengatakan bahwa Rabi Levi ya, kedua Kain dan Habel itu mereka berargumen, mereka berselisih pendapat tentang properti mereka. Ya, jadi apa yang mereka perdebatkan itu adalah mereka mengatakan ini Holy Temple akan dibangun di tanah saya katanya. Tetapi yang satu mengatakan enggak, itu dibangun di tanahnya saya gitu ya. Jadi itu yang mereka pertentangkan ya. Nah, bukan hanya itu saja ya. Terus juga dikatakan di sini juga misalnya yang dikatakan oleh Rabi Huna ya. Rabi Huna ya, misalnya dikatakan, then what were they arguing about? Rabi Huna mengatakan, an extra twin sister was born with Abel. Yeah, this one said, I will take her because I am the firstborn. The other one said, I will take her because she was born with me. Because of this, Cain rose up against Abel his brother and slew him. Ya, jadi menurut tulisan orang rabi-rabi ini, ya dikatakan mereka bahwa salah satu juga perdebatan mereka itu adalah tentang perempuan yang mau dikawinkan sama Kain dan Habel. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mulai nangkap maksudnya saya ya. Nah, apa yang dikatakan di sini bahwa ini perdebatan itu dikatakan mereka mau menikahi seorang perempuan yang lahir saudarinya mereka ya. Nah, dikatakan bahwa ada seorang atau ada saudari mereka yang lahir bersama dengan Habel. Nah, terus Habel mengatakan, saya lebih berhak untuk menikahinya dong, karena dia itu lahir bersama saya. Kembar gitulah kira-kira ya, kembarannya si Habel. Nah, tetapi si Kain mengatakan, oh tidak, saya lebih berhak mengawininya, karena saya yang lebih tua gitu ya. Nah, ya, ini dikatakan ya. The other one said, I will take her because she was born with me, gitu ya. Terus dikatakan, I will take her because I'm the firstborn, ya. Jadi ini adalah perdebatan-perdebatan yang dikarang-karang lah ya. Ini dongeng-dongeng yang dikembangkan oleh rabi-rabi ini. Ya, ini bisa kita lihat di dalam Beresit Rabah ini, gitu. Nah, pertanyaannya ya kan, apa hubungannya dengan apa yang terjadi dengan Al-Qur'an? Ya kan? Nah, sebetulnya kalau kita lihat juga nanti di dalam targum-targum yang lain, misalnya di dalam targumnya ini ya, Targum Midras Tahuma ini ya, itu juga dikatakan Midras Tanhuma ini ya, Midras Tanhuma di sini juga dijelaskan bahwa
bahwa ketika Kain dan Habel, ya, ketika Kain dan Habel, Kain membunuh Habel, kemudian si Kain tidak tahu bagaimana cara menguburkan adiknya gitu ya. Lalu kemudian datanglah burung gagak, gitu kan, ada burung lah kan datang untuk ngajari kepada si Kain itu bagaimana menguburkan adiknya itu gitu ya. Nah, itu kisah ini juga ada di dalam tulisan rabi-rabi ini. Dan yang kemudian hari ditemukan itu hanyalah dongeng-dongeng yang dikembangkan oleh rabi-rabi Yahudi. Karena kenapa? Karena ketiadaan ya untuk mengisi kekosongan kisah yang ada di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 tadi ya, tentang alasan, salah satu misalnya alasan kenapa sih ya, kenapa mereka berantem gitu ya. Nah, terus inilah yang dikembangkan oleh rabi-rabi itu. Apa yang terjadi dengan Al-Qur'an? Ya kan? Apa yang terjadi dengan Al-Quran? Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Al-Quran kalau begitu. Perhatikan apa yang ada di sini ya. Kalau di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 itu jelas-jelas disebutkan nama orangnya ya. Nama orangnya disebutkan bahwa mereka itu adalah anaknya Adam ya, manusia ya. Manusia itu maksudnya Adam ya. Itu bersetubuh dengan Hawa, ada istrinya. Oke, jadi Adam disebutkan, kita sudah tahu Adam di mana, ya, manusia pertama, kemudian istrinya Hawa, kemudian juga disebutkan ada nama Kain. Perhatikan ini Bapak Ibu, ini penting sekali karena banyak Muslim juga nggak tahu ini, ya. Ya, ada disebutkan juga nama Kain, ya, kemudian juga disebutkan nama Habel. Tetapi apakah ini muncul di dalam Al-Quran? Tidak ya. Bahkan nama Hawa itu pun tidak ada. Ya, ini akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Saya akan menampilkan yang bahasa Indonesia saya dulu ya, supaya lebih gampang ya. Ini kita bisa lihat di dalam surah Al-Maidah ya, mulai dari ayat 27. Mari kita baca kisahnya ya. Kenapa? Karena ternyata para penerjemah ya menambah-nambahkan kisah ini juga. Bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Perhatikan yang ayat 27 ya. Jadi Allah SWT ngasih tahu sama Muhammad. Dia bilang begini. Ceritakanlah kepada mereka kisah putra Adam dalam kurung Habil dan Kabil. Ini tidak ada. Menurut ilmu pengetahuan, hal ini tidak ada. Menurut penelusuran, hal ini sebetulnya tidak ada. Tidak diberitahukan di dalam Al-Quran. Tetapi para penerjemah, para penafsir mencoba menambahkan, mencoba untuk mencocokkan kisah ini. Lalu mereka tambahkanlah kisah ini, kisah yang diceritakan di dalam surah Al-Maidah pasal 5 ayat 27 ini adalah mengenai kisah Habel dan Kabil. Ya. Yang sebetulnya ini tidak ada. Nama Kain dan Habil ini tidak ada di dalam sini. Ini yang pertama dulu. Dan kemudian istrinya Adam tidak ada. Oke? Ya, itu yang Pak Rain, ya, Pak Roti Anggur mengatakan nggak ada lagi ya. Terbongkar lagi nih ya. Kemudian Pak Rain mengatakan, nah tiba-tiba mereka ubah jadi Muslim ya. Nah itu yang terjadi ya. Jadi tiba-tiba muncul nama Kabil dan Habil, mereka tambah-tambahkan, ya. Terus dibilang, menurut sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah satu seorang dari mereka berdua. Nah, ditambah lagi dalam kurung Habil dan tidak diterima dari yang lain dalam kurung Kabil, ya kan? Ya kan? Mereka tambah-tambahkan. Nah, ia berkata dalam kurung Kabil, dari mana kamu tahu bahwa ini Kabil? Ini Habil, ini Kabil. Aku pasti membunuh, katanya kan. Berkatalah Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Oke? Nah, mari kita lanjutkan sampai nanti ayat 31 ya. 28, sungguh kamu telah menggerakkan tanganmu kepada aku untuk membunuhku. Aku sekali-sekali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang zalim. Maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah seorang di antara orang-orang yang merugi. 31, perhatikan ini. Perhatikan ayat 31. Kemudian Allah menyuruh seorang burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Kabil.
Ya, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya? Berkatalah Kabil, "Aduhai, celaka aku, mengapa aku tidak berbuat demikian? Seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku. Karena itu jadilah dia seorang di antara yang menyesal." Itu poin yang 31 ya, perhatikan poin 31. Kemudian ada satu poin 32, ini juga nanti akan berhubungan ya, penting ya, mohon diingat poin-poin ini. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di bumi. Nah, perhatikan ini poin-poin banyak sekali ya. Ada tentang poin-poin tentang kehadiran burung di situ ya. Kisah tentang burung yang mencoba untuk ngajari Kain untuk mengubur adiknya gitu ya. Kemudian ada juga ungkapan di ayat 32 itu mengatakan bahwa barang siapa yang membunuh satu orang itu sebetulnya sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Ini poin-poin. Nah, dari mana poin-poin ini Bapak Ibu? Nah, daripada saya berpanjang lebar, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu sebuah hasil penelitian yang telah dituliskan di dalam sebuah artikel ilmiah, ya, di dalam sebuah artikel ilmiah yang telah diterbitkan, di mana di Journal of Semitic Studies. Nah, itu Bapak Ibu bisa melihat ini diterbitkan oleh siapa? Oxford Academy, oke? Di mana Oxford Academy. Ini bukan kaleng-kaleng coy. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Kalau misalnya artikel saya masuk ke sini, wah senang saya ya kan. Tapi ini butuh ilmu lah untuk bisa menerbitkan sebuah karya tulis di sini ya, karya ilmiah di sini. Oke, ini saya perhatikan. Nah, itu dari ini diterbitkan oleh Oxford Academy ya di dalam Journal of Semitic Studies dengan judul The Story of Cain and Abel in the Quran and the Muslim Commentators Some Observation ya. Nah, ini adalah judulnya yang ditulis oleh Norman Stillman ya. Norman Stillman ini adalah nama penulisnya. Oke? Nah, ini memang apa ya? Ini kalau untuk mendownload ini Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link ini ya, oke, saya kasih link di live chat. Nanti Bapak Ibu bisa mengeceknya. Oke. Nah, jadi artikel ini sudah saya download dan isinya adalah ini ya. Ini saya tunjukkan dulu judulnya. Ini dia ya. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu. The Story of Cain and Abel in the Quran and the Muslim Commentators Some Observation ya. Nah, perhatikan bahwa poin-poin tadi seperti yang saya sampaikan ada beberapa elemen tentang kita lihat satu-satu bahwa misalnya ya ini dikatakan mulai dari halaman 232 ya, mulai dari halaman 232 ya. Ini dikatakan di sini ya. Oke. Oke, halaman 32 ya. The story of the brother Cain and Abel appears in Surah 5 ya. Verse 27 until 32, right? Jadi ini adalah seperti yang telah kita baca di dalam terjemahan Al-Quran surah Al-Maidah tadi ya, mulai dari ayat 27 sampai 32. Nah, jadi apa yang bisa kita pahami di situ ya? Dikatakan di sini ya, ini dikatakan seperti yang telah kita baca di dalam terjemahan tadi ya. Nah, terus apa yang menarik dari tulisan ini? Dibilang di sini, the Quranic version clearly show that its immediate source was not the text of Genesis 4, but rather the Haggadic and Midrashic version of the tale. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi di dalam tulisan ini dikatakan kepada kita bahwa
bahwa versi yang diceritakan di dalam Al-Quran ini, sekali lagi, versi yang ada di dalam Al-Quran ini, Bapak Ibu, itu ternyata bukan berasal dari Kejadian pasal 4 tadi. Bukan ya, dari kitab suci atau bukan dari kitab Musa, Kejadian 4 tadi itu. Bukan. Tetapi justru berasal dari tulisan-tulisan Haggadik dan Midrasik ya. Ya, yang tadi saya bilang itu ya, dari tulisan-tulisan rabi-rabi lah ya, disebut sebagai Haggadik dan Midrasik versi ya, versi-versi Midrasik, yang mana itu sebetulnya adalah dongeng ya. Ini saya perbesar nih sama Muslim biar mereka tahu nih ya, tale ya, Midrasik version of the tale, dongeng, oke? Nah, terus dibilang di sini, ya. Ini perhatikan ini. Nah, in the Quranic story, the name of the two protagonists are absent. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa nama Kain dan Habel itu tidak ada di dalam kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, mereka mencocok-cocokkan kisah tersebut dengan kisah Kain dan Habel yang pada dasarnya sebetulnya itu nggak ada. Ya. Nah, terus dibilang sini ya, they are merely called the son of Adam. However, in later Muslim tradition, they are usually referred to as Kabil and Habil. Jadi dari mana mereka dapatkan nama Kabil dan Habil itu? Itu justru berasal dari tafsir-tafsir yang berkembang kemudian. Nah, ya kan? Berkembang kemudian. Dibilang di sini ya, furthermore, the conflict between the saver and the farmer so strongly implied in the biblical version is also lacking in its Quranic counterpart. Jadi dikatakan bahwa konflik di antara seorang gembala kambing dan seorang petani itu sebetulnya begitu jelas ya, begitu jelas diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi hal itu tidak muncul di dalam versi Quran ya. Nah, kenapa ini penting? Karena ya menurut penulis dikatakan bahwa this action motive which is found in the primary agrarian fertile crescent as far back as Sumerian times was not particularly germane to 7th century Arabian society, which was oriented to camel breeding, caravan commerce, and its certain access to date racing. Artinya apa? Bahwa ternyata bahwa kebiasaan ya atau peradaban lah ya, peradaban yang mana itu di daerah Fertile Crescent ini yang pada dasarnya itu adalah terutama sebagai para petani lah kira-kira gitu ya. Nah, ini sepertinya tidak dipahami oleh orang-orang Arab ini. Mereka tidak memahami sebetulnya latar belakang yang terjadi di dalam kisah itu sendiri ya. Tentang kehidupan peradaban yang terjadi di Kain dan Habel itu, yang mana sebetulnya ya pada dasarnya mereka lebih banyak di situ adalah sebagai petani agrari, inilah primary agrarian fertile crescent ya. Nah, kenapa? Ya ini bisa dipahami karena memang ya orang-orang Arab ini ya atau komunitas dalam masyarakat orang-orang Arab ini lebih memahami ya misalnya camel breeding ya, budidaya onta ya kan, kemudian perdagangan karavan ya, kemudian certain ways to date racing lah, kira-kira gitu ya. Nah, terus dibilang di sini, ini menarik ini. In both the biblical and Quranic version, the two brothers are offering a sacrifice without specific reason given. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya, kesamaannya memang di dalam Alkitab dan Quran memang tidak dijelaskan apa alasan ya keduanya itu mempersembahkan persembahan mereka. Nah, itu yang saya bilang tadi, ini justru berkembang ya. Berkembang salah satunya misalnya di dalam tulisan-tulisan para rabi tadi. Nah, terus dibilang sini ya. The Muslim
commentators give the following story by way of explanation. Nah, tetapi para penafsir Al-Quran, ya, padahal itu baik Al-Quran maupun Alkitab itu tidak memberikan penjelasan ya tentang alasan mereka kenapa mereka mempersembahkan persembahan mereka. Tetapi para penafsir Al-Quran, ya, ini justru memberikan penjelasan yang luar biasa lah ya. Nah, perhatikan di sini ya. Ini adalah yang berkembang di dalam tafsir mereka ya. Misalnya ini di dalam ini coba saya tunjukkan. Ini berkembang di dalam tafsirnya Al-Badawi ya. Berkembang di dalam tafsir Al-Badawi ya. This story is found even earlier in Al-Tabari ya. Bahkan itu bisa ditemukan di dalam At-Tabari ya. Di dalam Tabari, tafsir Al-Qas An-Haki Al-Tanzil ya. Ini berkembang. Apa yang ada di dalam tafsir-tafsir itu Bapak Ibu? Nah, dikatakan di sini ya. God revealed to Adam that he should marry each of them. Jadi dikatakan bahwa Tuhan mengatakan kepada Adam bahwa dia harus ya menikahkan anak-anaknya, yaitu yang mana Kabil dan Habil ya. Menikahkan sama siapa? Kepada perempuan, twin sister of the other ya, yang mana sebetulnya perempuan itu adalah saudari kembar dari salah seorang di antaranya gitu ya. Nah, terus dikatakan Kabil however was displeased by this because his twin was more beautiful ya. Jadi si Kabil ini atau si Kain ini ternyata ya tidak senang dengan hal ini ya, karena dikatakan bahwa saudarinya itu rupanya lebih cantik ya. Terus dikatakan ya, lalu Adam mengatakan, so Adam said to them, offer up the sacrifice, and from whichever one of you is received, he shall marry her. Jadi ternyata kalau kita lihat kisah di dalam tafsir ini, ya tafsir ini mengatakan ya untuk memutuskan siapa yang lebih berhak untuk menikahi saudari kalian ini, maka ya persembahkan korbanmu gitu. Itu yang disampaikan di sini. Artinya apa? Adamlah yang menyuruh anaknya untuk mempersembahkan korban itu untuk ya mengetahui siapa yang lebih berhak untuk mengawini saudari perempuan mereka. Ngeri coy. Ya. Nah, terus dikatakan di sini ya, di Sidersky speculate that this story of the twin sister might be left with the imagination Arabic ya. Jadi ini ada istilahnya lah ya. Artinya apa? Si Sidersky ini mengatakan bahwa kisah ini sebetulnya, nah kisah tentang bagaimana ini Adam mengawinkan anaknya ini kepada saudari mereka ini, ya mungkin adalah sebuah pengembangan dari imajinasi, katanya begitu ya. The present writer has already shown how the Midrashic writer derived this colorful tale from the biblical text itself. Jadi dikatakan bahwa penulis yang ini, artinya penulis tafsir Al-Quran itu mengatakan ya sudah mengetahui bahwa tulisan ini sebetulnya berkembang dari tulisan-tulisan yang ada di dalam Midrash, yang mana sebetulnya tulisan itu dikembangkan berdasarkan kisah yang ada di dalam Alkitab ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kisah-kisah dalam Midrash itu ya dikarang-karang oleh rabi lah ya, untuk mengembangkan ya, untuk memberi sesuatu yang sebetulnya tidak ada di dalam teksnya ya. Nah, terus dikatakan it is found in its simplest form in Bereshit Rabbah 22. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa ternyata kisah itu bisa ditemukan dengan sangat mudah di dalam Bereshit Rabbah. Itu yang saya bilang tadi, saya sudah bacakan tadi kan, Bereshit Rabbah. Nah, ini dia sekali lagi saya tunjukkan kepada muslim. Mungkin ada muslim yang baru datang. Silakan lihat, inilah Bereshit Rabbah itu ya. Inilah Bereshit Rabbah itu yang mana di bagian akhir dikatakan ya, Rabbi Huna mengatakan an extra twin sister was born with Abel ya. This one said I will take her because I'm the firstborn. The other one said I will take her because she was born with me. Because of this, Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. Ya, jadi mengenai kisah tentang
Ya, kisah tentang Kain dan Habil ini memperebutkan sebetulnya saudari mereka untuk kawin dengan saudari mereka ini juga bisa ditemukan dengan mudah di dalam tulisan atau di dalam Beresi Rabbah pasal 22 ini, ya. Dan inilah yang dikembangkan oleh penafsir-penafsir Islam, ya, ulama-ulama Islam mengembangkannya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini hanyalah sebuah dongeng, lalu itu diteruskan oleh para ulama-ulama Islam, ya, kalau nggak salah ya, Dai Hagada Beiden ini bahasa Belanda, nggak tahu saya membaca bahasa Belanda, oke? Nah, ini literaturnya ada. Nah, apa yang dia katakan di dalam literaturnya itu, ya, ini teksnya ada, ya, ini teks bahasa Syrianya ada di sini kan? Nah, terus dikatakan apa? And see if bore Cain and his sister Lebuda, ya, Lebuda with him, and she bore Abel and his sister Kalima with him. Adam said to Eve, let us betroth Cain to Kalima, ya. But Cain said, I prefer my sister Lebuda is more beautiful, ya. Jadi perhatikan ya, bukan hanya mereka di dalam tulisan atau literatur Syria ini ada tentang kisah Kain dan Habil yang memperebutkan yang mau memperebutkan saudari mereka yang lebih cantik, ya, yang bernama Kalima ini, ya. Tetapi ini disebutkan nama perempuan yang mana nama perempuan saudarinya mereka itu, gitu ya. Jadi ada dua perempuan di sini ternyata namanya Lebuda dan Kalima, ya kan? Lebuda dan Kalima, ya kan? Dan sekali lagi ini hanyalah dongeng. Nah, pertanyaannya, apakah ini ada juga diajarkan di dalam tafsir-tafsir Islam? Mari kita lihat, coy, ya. Mari kita lihat sebentar, ya. Mari kita lihat tafsir lebih dekatnya, misalnya tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini coy. Sebentar ya. Ini saya tunjukkan deh. Oke. Nah, mudah-mudahan ini kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini tafsir dari ayat 5 ayat 27 ya. Surah Al-Maidah 27. Mari kita baca tafsir Al-Quran. Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini saya perbesar. Biar Muslim, biar bisa mereka baca. Nah, dikatakan di sini ya. Kepada Nabi Muhammad diperintahkan untuk membacakan kisah kedua putra Adam di waktu mereka berkurban. Kemudian kurban yang seorang diterima sedang kurban yang lain tidak. Orang yang diterima kurbannya bertekad untuk membunuh saudaranya, sedang diancam menjawab bahwa ia menyerah kepada Allah. Karena Allah hanya akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini perhatikan ya. Ini dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lain bahwa putra Adam yang bernama Kabil mempunyai ladang pertanian dan putranya bernama Habil mempunyai peternakan kambing. Nah, ini kan dari Ibnu Abbas, ya kan? Dari mana kisah ini? Tidak ada di dalam Al-Quran, tapi berkembang di mana? Berkembang di dalam tafsir. Dari mana tafsir ini berasal? Kita tidak tahu. Ternyata kalau ditelusuri, ya itu tadi kita bisa lihat kan? Nah, kemudian ini katakan, kedua putra Adam itu mempunyai saudara kembar perempuan. Ya kan? Nah, terus dibilang pada waktu itu Allah mewahyukan kepada Adam agar Kabil dikawinkan dengan saudaranya kembarnya Habil. Dengan perkawinan itu Kabil tidak senang dan marah, saudara kembarnya lebih cantik. Nah, itu yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya. Dari mana kisah ini? Ternyata ada di dalam literatur Syria tadi, dan kemudian juga di dalam literatur Midras ya, Midras, Hakadah ya, ini semua ya. Ternyata inilah yang diadopsi oleh Islam, ya kan? Nah, terus dikatakan di sini ya, keduanya sama-sama menghendaki saudara yang cantik itu. Akhirnya ada menyuruh Kabil dan Habil agar berkurban guna mengetahui siapa di antara mereka yang akan diterima kurbannya ya. Nah, sebetulnya saya sedang mencari nama si Kalima itu ya. Itu di mana itu disebutkan ya? Coba saya cari dulu itu. Ya. Bahwa nama perempuan yang dikawinkan sama mereka itu ya Kalimah juga gitu ya. Bukan di sini ya, bukan di sini kayaknya.
Oke. Aduh, ini panjang sekali nih kisahnya tafsirnya si Ibnu Katsir ini ya. Oke. Tidak ada ya. Tidak ada disebutkan oleh Ibnu Katsir. Kalau Jalalain, coba kita lihat Jalalain. Gimana Jalalain memberikan penjelasan juga ya. Memang Muslim ini ya. Tak kenapa mereka memahaminya begitu. Kenapa mereka mengadopsi? Pertanyaan sebetulnya kenapa ulama-ulama ini mengadopsi kisah dongeng gitu. Ya. Ini kalau dari Jalalain maka diterima bla bla bla, Kabil naik hajinya Adam ya. Bla bla. Oke, tidak panjang lebar ya. Cuma itu ya. Tidak jelas juga ya. Nah, mari kita kembali ke artikel ilmiah tadi ya. Nah, jadi ini di dalam literatur Syria artinya apa? Bahwa kisah tentang yang dikembangkan di dalam tafsir Islam itu, ulama-ulama Islam itu ternyata sudah ada di dalam literatur Syria ya. Dan ternyata mungkin mereka hanya mau meneruskan tafsir-tafsir itu kan. Yang mana sebetulnya itu hanya dongeng-dongeng kan. Nah, tapi ada yang lebih menarik nanti ke depan ya. Tunggu saja. Ya. Nah, terus dibilang ya, the Christian tale will seem to be the more distant antecedent of the Muslim tradition. Artinya apa ya? Sebetulnya dongeng-dongeng itu tadi itu, misalnya yang dalam Haggadah itu juga berkembang di dalam komunitas Kristen ya. Tetapi pada dasarnya itu adalah bukan firman Tuhan. Itu hanya berkembang sebagai dongeng yang dikembangkan oleh orang-orang yang ada pada saat itu kan. Sama seperti misalnya kisah Seven Sleeper itu juga berkembang di dalam komunitas Kristen, tapi pada ujungnya itu hanya sebuah dongeng kan? Dongeng, selesai, gitu kan? Nah, terus dibilang ya, it was borrowed because of its piquant nature, but its original justification lie in the midrashic approach. Jadi sebetulnya bahwa originalnya itu ya berasal dari midras ya, to the yang mana sebetulnya penjelasan dari teks Alkitab, yang mana dalam teks Alkitab tadi ada keabsenan ya, ada ketiadaan informasi mengenai istri dari Kain dan Habel, ya alasan mereka kenapa mereka berantem ya. Nah, terus dibilang ya, it would seem that it was unknown to Muhammad. Jadi ternyata ya itu si penulis mengatakan sepertinya hal ini tidak diketahui atau tidak disadari oleh Muhammad gitu ya. Mungkin itu yang dia ceritakan juga, kita nggak tahu ya. Nah, kenapa ini di-pointing ya? Kenapa langsung ini pointing ke Muhammad? Karena kenapa? Ya, dikatakan di sini, the next point of variance between the biblical and Quranic narrative is the conversation between the two brothers given in surah 5 ya. Mulai dari ayat 27 sampai 9, kemudian in the Bible dikatakan in the Bible this exchange is entirely lacking ya. Although there is a lacuna in the Masoretic text which is filled by the several ancient version ya. The Targum Jonathan and Jerusalem both provide a conversation between two brothers which though differing in particulars from that given in the Quran is similar to our tone. In both Aramaic version, Cain bitterly exclaimed, there is no judgment, no judge, no word to overcome. Nah, intinya apa ya? Kisah yang yang bisa kita baca di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ya, mulai dari ayat 27 sampai 29 tadi itu. Sebetulnya ya, percakapan itu tidak ada ditemukan di dalam Alkitab ya. Justru percakapan itu dikatakan di situ bisa ditemukan di dalam, atau setidaknya paralel dari kisah-kisah yang diceritakan di dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 29 itu bisa ditelusuri ke dalam Targum, misalnya di dalam Targum Jonathan ataupun Targum Yerusalemi ya, Yerusalmi ya, yang mana sebetulnya itu menyediakan percakapan ya, percakapan dari kedua saudara itu, Kain dan Habel itu ya. Nah, jadi ini bisa kita pahami ya, kenapa ya, ini yang saya bilang tadi, katanya Al-Quran ini berasal dari Allah SWT, diwahyukan oleh Allah SWT, disampaikan oleh Jibril. Lah, apakah Targum Jonathan dan Yerusalem ini juga diturunkan oleh Allah SWT kah?
Sehingga Allah SWT kisahnya itu di dalam surah Al-Maidah 27 sampai 29 itu mirip ya atau paralel dengan kisah yang diceritakan di dalam Targum Jonathan dan Yerusalemi. Kita tidak tahu lah. Suka-sukamu lah muslim. Kalau mau percaya silahkan ya. Silahkan ya. Nah, lebih lanjut kita langsung saja ke sini ya menghemat waktu. Returning to our comparison of the Aramaic biblical version and the Quran, we notice that in both instances this Cain who bitterly begins the discussion with Abel, blah 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 blah, ya. Oke, ada yang lebih menarik yang mau saya sampaikan di sini. Saya sedang mencari. Ya. Ini dia. Nah, ini. Ini di halaman 236. Oke. Dikatakan Geiger, Tisdale, and more recently Mason take the episode of the raven teaching Cain to bury his brother corpse ya. Nah, ini dikatakan bahwa si Geiger, Tisdale, kemudian ada juga yang baru-baru ini nama Mason ya. Yang mana itu memperhitungkan atau mempertimbangkan kisah tentang burung gagak ya yang mengajari Kain untuk menguburkan saudaranya itu ya yang ada di dalam ayat 30 di dalam surah Al-Maidah tadi itu ternyata mereka mengatakan itu berasal dari Pirge de Rabbi Eliezer. Artinya apa? Ini berasal dari tulisan orang Yahudi juga. Aduh, ini kisah rupanya dari Rabbi Eliezer juga ya dikatakan ya. Yang mana where it is Adam who is taught by a raven, but as mentioned above, this midrash was related after the advent of Islam. Tetapi di dalam tulisan atau di dalam literatur ini ya, Pirge de Rabbi Eliezer ini, di dalam kisahnya itu Adamlah yang diajari oleh burung gagak ya. Adamlah yang diajari oleh burung gagak di dalam hal untuk menguburkan mayat ya, bukan si Kain gitu ya. Kalau di dalam versi Al-Quran Kainlah yang diajari burung gagak. berkembang ya. Oke. Nah, terus si Sidersky ini dikatakan ya. Sidersky has rightly pointed out that the Quranic version should be traced back to Midrash Tanhuma. Ya. Terus dibilang ya, artinya apa? Yang kisah tentang burung gagak yang mengajari Kain untuk mengubur saudaranya itu yang ada di dalam surah Al-Maidah tadi itu bisa ditelusuri sumbernya itu sebetulnya berasal dari Midrash Tanhuma. Nah, itu yang saya tunjukkan tadi ya ini ya. Midrash Tanhuma ini namanya Midrash Tanhuma ya. Nah, jadi ini perhatikan. Yang mana ini adalah tulisannya ya. Ini tulisan Ibrani ya. Nah, terus dibilang ya, diceritakan juga ini ya. Nah, kalau yang tadi Pirge de Rabbi Eliezer ini justru si Adam yang diajari oleh burung gagak. Tapi kalau di dalam Midrash Tanhuma justru siapa di sini ya? Coba kita lihat. When Cain killed Abel, the later body lay cast aside for Cain did not know what to do. Then the Holy One send him to pure bird ya. The one of them killed the other ya. Jadi dikatakan di sini bahwa ketika Kain membunuh si Abel ya, kemudian dia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap mayat tersebut ya. Kemudian Tuhan mengirimkan 2 burung katanya. Memang tidak disebutkan sebagai burung gagak ya, tetapi disebutkan hanya burung saja ya. Pure bird ya dikatakan ya. Mengirimkan 2 burung katanya, and one of them kill the other. Ya, tetapi yang satunya membunuh yang satu. Kemudian, ya, then he dug with his claw and buried him, and from him Cain learned. Ya, dan ternyata burung yang satu tadi yang membunuh. Jadi burung itu dikirim oleh Tuhan 2 ya. Terus satu burung itu membunuh burung yang lain. Kemudian si burung itu kemudian menggali-gali lubang, kemudian dia menguburkan burung yang satunya lagi ya. Nah, ternyata si Kain belajar dari apa yang dilakukan oleh burung tersebut ya. Kemudian si Kain ya, so he dug and buried Abel ya. Nah, ternyata kisah ini
ada di dalam Midras Tanhuma. Ya, kisah ini ada di dalam Midras Tanhuma. Ya kan? Aduh, gimana ini? Ada banyak muslim tadi ya. Saya nggak ada membaca-baca komentar. Ada banyak muslim kah? Ya, mudah-mudahan muslim bisa tidur malam ini ya. Mudah-mudahan ya. Ya, sekali lagi saya tunjukkan kisahnya di dalam Al-Qur'an ya, di dalam ayat 31 ya. Ini ayat 31. Saya perbesar deh ya, ayat 31 ya. Ini muslim, baca ini. Kisah tentang bagaimana Habel ya diajari oleh burung gagak ya. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi ya. Dikatakan di sini kan cuma seekor ya. Tapi kalau di dalam kisah tadi Midras tadi itu 2 ekor burung gagak. Kemudian 2 ekor burung, kemudian satu membunuh burung yang lain, kemudian dia mengajari Kain bagaimana menguburkan burung itu kan. Makanya si Kain bisa belajar dia untuk menguburkan saudaranya. Nah, di dalam Al-Quran juga ada kisahnya ya. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Kabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang yang menyesal. Oke? Nah, ini dibilang Bu Desi ya, pintar burung daripada manusia. Ya, anggap aja lah benar kisahnya, Bu. Ya kan? Nanti muslim nggak bisa tidur, siapa yang tanggung jawab? Ya kan? Nah, ini Tiara Siregar, sebutkan dong tahun dongengnya. Oke, kita lihat ya, sebentar. Misalnya Targum mana tadi itu? Coba kita lihat, kita kembali ke teksnya. Targum Tanhuma misalnya, oke. Targum Tanhuma, ya. Ini di depan mata Bapak Ibu biar kita cari sama-sama ya. Targum Tanhuma ini coba ya. Mari kita baca, kita cari informasinya ya. Tanhuma A, konten ya. Tanhuma B, nggak ada tahunnya ya. Tanhuma, sebentar. Tanhuma, mana ini? Itu ternyata, ini Bapak Ibu bisa lihat gimana cara memperbesarnya ini. Yang sebelah kanan, ini. Ini besar deh. Oh, ini kelihatan ya. Ini Bu Tiara Siregar. Ini Tanhuma ya. Ini Tanhuma ini. Ini adalah kisaran abad ke-5 sampai abad ke-7. Itu berkembang di situ ya. Sama seperti tadi juga ya, Genesis Raba ya, yang tadi kita baca itu ya. Yang khusus dengan Tanhuma ini, yang mana ini tadi ya. Kisah tentang Kain dan Habel, kisah tentang burung yang mengajari Kain untuk mengubur mayat saudaranya itu yang ada di dalam Midras Tanhuma ini. Ini dia. Ya, ini dia ya. Itu berkembang di abad ke-5 lah ya, abad ke-5 sampai abad ke-7. Oke? Bisa ya? Mudah-mudahan lah muslim bisa tidur malam ini. Oke? Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan lah kalian bisa tidur malam ini ya, setelah mengetahui ini ternyata dongeng. Aduh. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nah, karena masih ada lagi satu poin yang belum saya sampai di sana ya, ada satu poin lagi yang lebih penting lagi ya. Nah, oke. Nah, terus poin yang terakhir dibilang sini ya. The theme of the repentant sinner is fundamental. Oke, saya tutup dulu ini. Dikatakan, the theme of the repentant sinner is fundamental one of the Jewish, Christian, and Muslim homiletics. Ya. Both Sidersky and Mason have pointed to the following account from Midras Tanhuma as possible source for Kain repentance in Surah 31 ya. Jadi dikatakan bahwa ya baik itu si Sidersky maupun si Mason itu
ya menghubungkan eh, poin atau sumber dari apa yang disampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 31 itu bisa ditelusuri di dalam Midrash Tanhuma tadi ya, dikatakan ya, at that moment his eyes brimmed with tears and he said, whither shall I go from your spirit and whither shall I flee from your presence. Nah, artinya apa? Bahwa di dalam Midrash Tanhuma ini dijelaskan ada penyesalan yang terjadi kepada Kain ya, seperti yang diekspresikan ya, ekspresi yang mirip ya ada juga di dalam ayat 31 ini, dikatakan karena itulah jadilah, ini saya perbesar, karena itu jadilah, mana ini? Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Oke? Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini tentang ayat yang ada di ayat 32 ya. Ini tadi saya sudah sampaikan, ini tolong diingat ini. Ayat 32 ya. Apakah ini dongeng juga? Ya, biar nanti Bapak Ibu yang memutuskan lah ya. Yang bisa menilainya ya, bersama dengan muslim yang menonton ini ya. Ini kita baca dulu surah Al-Maidah ayat 32 ya. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan seterusnya ya. Nah, dari mana ya? Orang-orang peneliti ini juga mengatakan bahwa ya, ini juga apa yang ada di dalam surah Al-Maidah 32 itu sepertinya berasal dari orang-orang Yahudi juga ya. Nah, kenapa dibilang ya? This last verse hark back to the Mishnaic moral, to the biblical story ya. Dikatakan bahwa ternyata ya ayat itu sepertinya bisa ditelusuri dari atau bisa dihubungkan dengan moral, dengan ajaran moral ya, ajaran moral yang disebut dengan Mishnaic moral ya, yang mana itu sebetulnya berasal dari kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab ya. Nah, di dalam Kejadian pasal 4 ayat Kejadian 4 ayat 11 ya, is written, Koldeme akhika bla 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 ya. The voice of your brother blood cries out to me from the ground ya. Nah, ini yang tadi yang Kejadian ayat 11, Kejadian 4 ayat 11 ya dikatakan ya. Mana ini? Terbuang jauh dari tanah. Apakah yang telah kamu perbuat? Darah adikmu itu berteriak-teriak kepadaku dari tanah. Nah, itu ya. Nah, itu yang ada. Terus dibilang sini, the Mishnah explained that the plural of the Hebrew word for blood is used here because it represents not only Abel blood, but also the blood of his potential descendant. Ya. Nah, apa artinya maksudnya? Ya, di dalam penjelasan tulisan Yahudi yang ada di dalam Mishnah ya menjelaskan bahwa kata darah di situ itu adalah plural, dalam bentuk plural ya, dalam bentuk jamak lah ya. Nah, kemudian itu mereka katakan bahwa itu merepresentasikan bukan hanya kepada darahnya si Habel ya, tetapi juga darah keturunannya ya, darah keturunannya ya. Nah, ini juga bisa dilihat di dalam Targum Onkelos misalnya ya, Targum Onkelos ya. Nah, terus di dalam Mishnaic itu adalah sebuah tafsir dikatakan di sini. Ini tafsirnya ya. Oke, mari kita baca. Nah, ini dia dikatakan ya di dalam Mishnah tadi itu, whosoever destroy one life in Israel, regarded by scripture as if he had destroyed an entire world. Whoever saved one life in Israel is regarded by scripture as if he had saved an entire world. Jadi apa yang ada di dalam Mishnah itu, tulisan para rabi itu, yang ini ya, ini tulisannya dalam bahasa Ibrani ya. Dikatakan bahwa ya, barang siapa yang menghancurkan kehidupan seorang di antara Israel akan dipandang bahwa seseorang itu telah menghancurkan manusia seluruhnya.
Dan barang siapa yang menyelamatkan satu orang di antara orang Israel, maka dia juga telah menyelamatkan seluruh dunia, ya. Nah, ternyata apa yang ada di dalam Mishnah ini itu juga, ya, kalau bisa kita lihat kisahnya seperti yang disampaikan di dalam surah Al-Maidah 32 ini. Ya kan? Jadi sekali lagi Muslim, ya, saya kurang tahu apakah orang-orang Yahudi ini Allah SWT gimana sih? Kenapa ini, ya, ide-idenya orang-orang Yahudi masuk pula di dalam Al-Quran, kan? Ya, kisah-kisah dongeng-dongeng seperti ini kok masuk di dalam Al-Quran? Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, tolong jelaskan ke kita, ya. Ya, bahkan mengenai cerita burung tadi yang mengajari bagaimana untuk menguburkan mayat itu juga, waduh, kenapa itu semua? Ya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Lalu kamu percaya bahwa itu dari Allah SWT? Katanya. Aduh, mudah-mudahan kamu bisa tidur malam ini, ya. Aduh. Ya. Nah, jadi mudah-mudahanlah ini menyadarkan, ya. Menyadarkan teman-teman Muslim, ya bahwasanya daripada kalian fokus untuk sama seperti yang dilakukan oleh Yahya Waloni. Karena saya perhatikan kan si Yahya Waloni setelah dia keluar dari penjara, dia masih terus diundang-undang, ya, dan apa yang telah dia terima jatuhan vonis dari pengadilan sebetulnya bahwa dia dinyatakan bersalah karena mengatakan misalnya Alkitab itu palsu lah, ya, dan ada waktu dia mengatakan itu cuma bercanda, tetapi dia masih teruskan. Ya, dia masih terus-teruskan, ya. Nah, sekarang setelah kita membuka informasi seperti ini, sekarang kamu masih percaya bahwa Al-Quran itu asli sebagai wahyu dari Allah SWT, atau justru sebetulnya diadopsi dari Targum, dari rabi-rabi Yahudi yang pada dasarnya itu hanyalah sebuah dongeng? Atau bayangkan lainnya, ini lebih parahnya begini, ya, bahwa kisah-kisah dongeng yang ditulis di dalam tulisan rabi-rabi itu dipercaya oleh Allahmu, ya, dipercaya oleh Tuhanmu sebagai sebuah kebenaran. Kan lebih parah gitu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih masuk akal bagimu? Mungkinkah Allah SWT salah, atau mungkinkah Muhammad salah? Atau mungkinkah para pemimpin Muslim juga salah? Yang mana? Itu tergantung samamu. Silakan kamu pikir-pikir. Silakan kamu pertimbangkan di dalam hatimu, ya. Silakan.